Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak ini sebuah fenomena, sebuah kejadian, sebuah realita yang ada di masyarakat, tapi ini ada di Filipina ya. Nah, kita akan lihat hal ini yang seperti yang Anda lihat di layar ini, sebuah sepeda motor ya yang dimodifikasi seperti ini ya. Ini kita akan pandang dari berbagai sudut nih ala. Yang pertama dari sisi hiburan atau entertain, yang kedua dari kreativitas dan inovasi, yang keempat dari sisi adrenalin, yang keempat safety, dan terakhir bagaimana di Indonesia atau kesimpulannya. Oke, kita simak satu persatu. Baik, kendaraan ini adalah sepeda motor pada umumnya, sepeda motor biasa yang dimodifikasi ya. Seharusnya secara wajar kendaraan ini hanya memuat satu penumpang sebagai sopir dan satu sebagai penumpang atau yang membonceng. Kalau mau maksimal itu paling yang bawa anak kecil satu lagi. Tapi kalau agak barbar ya kadang bisa bawa dua, bawa tiga gitu ya. Jadi satu sopir, dua pembonceng, itu sudah melebihi kapasitas. Tiga itu sudah berlebihan dan sudah seperti yang kita lihat sering ya. Tapi itu tidak untuk dinaiki dalam jangka yang jauh dan sebenarnya. Oke, ini dari segi hiburan ya. Yang pertama, ini sangat menghibur ya teman-teman, menyenangkan, membuat kagum, membuat orang melihatnya itu terkagum-kagum dan ada aneh, unik, senang melihatnya itu walaupun nanti ada adrenalinnya. Nah, ini sangat antusias untuk dilihat, itu menyenangkan, ada nilai hiburannya. Yang kedua ya, oke, kembali lagi tadi mas-mas ini menyiapkan ban itu di bawah itu. Saya kira untuk safety ternyata paling itu hanya untuk serep ya, ban serep. Nah, yang kedua sisi kreatif dan inovatifnya ini dapat ya. Memang ini dibutuhkan kreasi dan inovatif. Tapi sebenarnya ini sebuah kreasi dan inovasi yang tidak terlalu tinggi ya sebenarnya. Ya, tidak terlalu wow gitu ya. Inovasi kreatif biasa. Nah, ini naiknya harus bareng kiri dan kanan supaya seimbang, tetap seimbang. Jadi ini secara kreasi dan inovasi ya tetap harus berkreasi dan inovasi ada. Nah, kemudian dari sisi adrenalin, wow, ini sangat memicu adrenalinnya. Adrenalinnya bener-bener tertantang di sini. Kalau orang yang nggak berani, nggak akan berani ini naik seperti ini ya, bener-bener nggak berani. Ini kalau sampai jatuh, nah kalau sampai jatuh gimana ini? Menggantung segitu tingginya, nggak ada penjagaannya, entah roda kiri kanan nggak ada ya. Nah, adrenalinnya ini luar biasa, ini sungguh memicu adrenalin ya. Kalau jalannya datar-datar gini saja sih mungkin masih mudah, tapi kalau jalannya tadi susah ya, tapi datar. Kalau tanjakan ini sangat beresiko, karena ini kendaraan yang hanya muat dua orang saja bisa dinaiki itu 5 orang, kiri 2, kanan 2, sopir 1. Ini sudah, wah itu ada karung-karung segala ya. Jadi ini sudah sama dengan mobil city car, mobil-mobil yang muat yang kecil-kecil ya untuk perkotaan ya, atau Wuling REV lah kalau yang EV sekarang, atau Karimun atau apa yang atau Brio ya yang segitu-segitu itu aja dimuatin 4-5 itu sudah empot-empotan penuh gitu ya. Kalau untuk tanjakan pun kadang sudah riskan. Nah, ini kalau untuk tanjakan bener-bener no ya. Kalau untuk tanjakan bisa serombongan itu bisa bener-bener nggak kuat nanjak dan terjatuh. Oke, terakhir dari safety-nya kalau seperti ini nih nggak ada safety saya lihat ya. Kalau menurut saya ini bener-bener nggak ada safety-nya. Kalau mau ada safety sebenarnya dikasih kiri dan kanan itu roda ya. Kiri dikasih roda walaupun kecil, agak tinggi dikit nggak apa-apa. Di saat dia kalau ada apa-apa jatuh, nah ya, kalau misalkan seperti ini jatuh, paling tidak roda itu memberi penyanggaan, jadi nggak jadi jatuh. Karena ini bener-bener
tergantung pada sopirnya. Kalau sopirnya sampai oleng ya sudah, langsung bisa dipastikan semuanya akan terjatuh ya, langsung 5 orang terjatuh. Dan ini kalau dilihat dari segi nyawa, wah sangat tidak bisa dibandingkan ya. Jadi ini sudah salah ya dari konsepnya. Ini otomotif yang menghibur, kreatif, inovatif, memicu adrenalin, tapi secara safety saya ya menyatakan salah. Walaupun nggak tahu ini terjadi kecelakaan kampung apa enggak ya, kita doakan mereka selamat-selamat saja. Karena apa? Ini motor ini kan harusnya untuk nilai ekonomi hanya muat 1 orang ya. Untuk muat 1 orang, kalau satu orang bayar 10.000, berarti nilai ekonomisnya itu harusnya hanya mampu untuk mencari uang 10.000 sekali jalan. Tapi begitu muat 4 bisa 40.000, artinya ini melipat gandakan nilai ekonomi dengan kapasitas kemampuan safety yang tidak di-upgrade, tidak diperbarui. Ini salah, menurut saya tidak boleh. Nah, kalau di Indonesia saya akan menyarankan ini nggak boleh ya, seperti ini nggak boleh, apalagi ini dipakai untuk transportasi umum ya. Nah, ini pemerintah kalau melihat seperti ini kok di Indonesia dan dijadikan transportasi umum, harusnya dibina ya, dibina mereka, karena mungkin mereka nggak berpikir tentang safety, tentang nyawa beberapa keluarga yang dibawa itu. Kalau sampai terjatuh nggak ada bandingannya dibanding kendaraan ini dan apapun ya. Nah, ini mereka mungkin nggak ngerti, nggak mikir, sehingga perlu dibina. Dibina itu mungkin kalau memang mau dikembangkan seperti ini ya, dibuat aturannya dari segi, nah itu malah kiri 3 kanan 3 loh, ngeri loh. Luar biasa, tempat duduknya 3 tuh mungkin yang, nah itu depan ada, jadi ini muat 6 bisa ini, atau bahkan ada karung-karung pun bisa dimuatkan ya. Nah itu yang paling depan ini bisa orang duduk atau karung misalnya. Nah, kalau memang di Indonesia kok ada ditemukan seperti ini, menurut saya ini harus dibina itu dari segi safety-nya, karena mungkin darurat, atau kalau enggak ya enggak boleh itu, karena ini urusannya sudah nyawa, melindungi bangsanya sendiri dari, sebenarnya orang ini nggak mau ngawur ya, nggak mau mencelakakan juga nggak mau, karena mencelakakan dirinya dan orang lain juga saya pasti tidak mau, tidak akan, bahkan itu tidak terpikirkan. Tapi karena ketidakpahaman itu bisalah terjadi bahaya ya. Nah, ini kalau nanti kalau lihat seperti ini di Indonesia, nah ini aparat harus sikap ya, sikapnya itu dibina, diarahkan, dikasih pemahaman. Kalaupun toh terpepet, kadang ada loh ya di daerah nggak ada kendaraan lain, adanya ya itu, dan itu sangat menolong. Nah, yang harus ditingkatkan adalah pemantauan, pembinaan. Bagaimana kalau nanti dilepas itu tetap bisa berjalan dengan aturan-aturan yang benar, yang baik, sehingga keselamatan bisa dicapai dengan sebaik-baiknya ya. Kalau selamat 100% itu selamat punyanya Allah ya, selamat itu punyanya Allah, tapi usaha kita dikasih kesempatan untuk usaha mendapatkan keselamatan terbaik ya, sehingga bisa didesain si roda kiri dan kanan sehingga bisa boleh jalan, tapi sudah dipantau dari tingkat safety-nya. Bahkan ini bisa dijadikan wisata loh, seperti ini boleh dijadikan wisata, tapi dipastikan medannya safe, kemudian kendaraannya juga safe, kecepatannya dibatasi, jadi semuanya pakai aturan. Kalau yang tidak terpantau, tidak mentaati aturan, harus dilepas. Oke sahabat semuanya, semoga informasi tadi bermanfaat, menambah wawasan kita semua di bidang otomotif khususnya. Jangan lupa ikuti terus Mata Netizen, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.